zaman kalian kini. Bau tak kau tak orang pabilo awak kacadiaknya. Tapi kini ko zaman serba cepat nak. Mencari yang praktis, ekonomis, hemat energi dan waktu dalam mencapai hasil yang maksimal. Tapi jadi budak teknologi, jiwa kerja tidak berkembang. Coba diangkat. Orang dulu balatiah mahasa hutak, bukan mancawan gilo menampuang tak berluak dapat sekarang. Sedangkan anak-anak kini pergi sekolah mangkuk kalkulator. Ku ada soal matematika, aljabar, cok kami siswa ke? Coba jumlahkan 4 kali 8 bagi 2 tambah 9 kurang 6. Tek. Jawabannya 9 balik. Batua. Cuman nak menjawab utak orang Jepang yang membuat mesin kalkulator, bukan utak sinuri. Potongan niko manusia yang kau jadi pemimpin iswa. Metode pendidikan kini lebih jauh maju mak dibanding zaman mak Datuk Perpatia dulu. Itu sebabnya generasi kami banyak dan sarjana mak. Saya iswa memang tidak banyak orang bertitel doh. Walau surang-surang berpangkat mister, tapi ranun masak di batang, bukan masak peparam karibi. Lebih berkualitas lulusan SGB dulu daripada D3 kini. Boleh sih? Masa mama sekasih sekolah nak pakai tarompa, ha? Kini anak SMP sama anaknya Onda. Tahu kalian? Ayam ras dan memanjukan capek gadang badannya gapuak tapi daging gaca talionya ambah. Ongok mau untuk balain jo ayam kampung carian orang. Iya. Dagingnya padek kami, taluannya bapitamin, kukuak panjang bulu bakilek, penampilan gagak balago baga. Iya. Sebabnya? Sebabnya itu mak. Karena ayam kampung mencari mengakai surang, mendiri duitnya. Bukan tahu dinan masak tinggal mencotok. Itu guru orang Minang. Deh, mak. Kok lah Jawa mek kita menyimpang dari pokok persoalan ke mama. Kaji kita tadi tentang tulih manulih. Ini tibo lo ditalu sama nalu. Itu perlu sebagai pelajaran ekstrakurikuler namanya di kalian gini. Maratua, menangkap sinyal dari perilaku alam itu baik. Tapi akan lebih baik kalau pandai membaca nanta sure. Dengan itu bisa tahu tentang sesuatu nan alun kita tahu. Kita baraja mendengar kece orang untuk perbandingan. Sehingga basuwo kebenaran menurut nilai rang basamo. Bukan menurut awak surang mak. Nan alun teruji. Nah, di sekolah kelemahan Minangkabau. Kelemahan apa yang kamu nak kasih? Nan pertama, tanpa catatan tertulis, kita tidak pernah tahu sejarah masa lalu. Selain hanya menerima kabar dari tukang kabar, nan kebenarannya ditolak kajian. Kajian ilmiah. Kalau tadi Mama mengatakan pantang menerima informasi dari tangan kedua. Maka carito nan ditarimo lah melalui puluhan tangan, ditambah jo bumbu menurut sanero si tukang kabar. Itu cie. Akibat mengandalkan ajaran alam, indak terwujud keseragaman pemahaman. Masing-masing bebas menerjemahkan sesuatu menurut penalaran surang-surang. Dan secara psikologis kecil orang gini kok mak? Raso pede, li tahu mak pede? Percaya diri, nan balabihan, akan mendatangkan egosentris. Maraso manang surang, bana sendiri, melecehkan penape orang. Nah, menjadilah inyo takabua, congak dan hongeh. Itulah nyo orang Minang mak. Dewa tuh sakareh itu bah. Ndak kareh do mak, kenyataan. Kata orang bijak, lihatlah diri Anda melalui mata orang lain. Tentu tuh mak. Atau boleh juga mencaliak jomatu sendiri di dalam camin. Tapi kok buruak muko awa usahlah kacau dibacakan. Mama ini ungkapan orang mak. Ungkapan apa tuh? Lagak Padang omong Betawi, tipu Aceh gurindam barus. Orang Minang paling pandai baminya ayah mak. Geliang siriah lareh indak tahu tampuak lalayu lantam dareh piluru hampuh gadang tungku indak berisi. Aikolah akibatnya kalau bakal manakan jadi ya mama lagi ono. Tadi kan mak datuk mengecek lupa mak. Airan dicembo. Kebenaran itu indak salamonyo cucu dari Athena. Ado kalonyo mambose dari bawah. Betul. Tapi dibanding dulu Kok ditapi dindang tareh nak bersisiah tah jabareh
Silakan Mama Bandiang. Aduh pun nan kemanakan baca tadi itu. Aduh coba tuh. Dia Mama terima dengan catatan. Aduh catatannya Mak. Dan menjadi kekeliruan kemanakan adalah membuat foto masa lalu juga kamera model kini. Ya, memang siapapun tahu bahwa lalu lintas komunikasi kini nan paling ramai dilalui adalah jalur media cetak, tuli menulis, batua, tak salah tuh. Iya batua. Nah, iko Mama lukiskan satu ilustrasi sejarah lah. Mak. Usai perang Padri, pemerintah kolonial mulai membuka sekolah untuk anak-anak jajahan dan disitulah orang awak mengenal tulisan Latin. Sedangkan sebelum itu para ulama Minang dan Baraja ke tanah Arab dan Mesir lah lebih dulu mengembangkan tulisan Arab Melayu, yaitu abjad Arab yang diolah ke dalam ejaan Minang. Iya. Dengan tulisan itulah dicetak buku-buku Tambo ala Minangkabau, buku agama, serta koran dan majalah sampai menjelang pertengahan abad ke-20. Waktu itu tulisan Arab Melayu lebih populer dari aksara Latin, bahkan menjadi pelajaran wajib di sekolah-sekolah pemerintah. Mama bisa tulis baca Arab Melayu, Mak? Insya Allah lancar sampai kini. Waktu SD dulu Mama biasa menjadi upah membuat surat di tulisan itu. Rupanya dari ketik Mama gitu, kolah kreatif juga Maya. Tahu enggak apa upahnya? Ya tentu pitih Mak. Salah. Tuh jual tuh. Jo pisang rajo sesike. Aku nampak orang tidak menjenjam pisang, nggak katakan dawai habis. Tarikan lah Mak. Balik ke pokok pangkal kaji kita di awal tadi lah. Bahwa tinggi rendahnya budaya suatu daerah bukanlah ditentukan oleh kepemilikan tulisan kuno. Tidak batu itu. Buktinya tidak batu? Tanpa membesar-besarkan diri. Budaya masyarakat Minang adalah taimpi dari daerah dan punya tulisan tadi. Ambo tidak ingin mengungkapkan kelebihan awak dari orang. Tapi tolong kamu ukurkan kekurangan Minangkabau. Mak Datuk ingin mendengar kekurangan orang Minang. Coba, apa? Ado moto Mak. Itu orang awak nan salah. Batu tadi? Batu? Idui orang awak nan salah. Katanya daripada menjadi ikwa gajah, labia bayak menjadi kapalo samui. Walaupun ketek menggigit kau mak, sehingga sadonyo menyelingki nak dimungkung. Sadonyo nak menjadi komandan, pantang menjadi anak buah itu mak. Lewat tua tu manusia dijadikan Tuhan sebagai khalifatullah, pemimpin di muka bumi. Kalaulah Senjang menerjemahkan kata khalifah secara tekstual kemae. Sebab tak mungkin ada pemimpin kalau tak ada nan dipimpin. Betul kan? Ya. Bayangkan mak, surau nan sasak de engku imam tanpa jamaah di belakang. Mungkin tak mak? Tak mungkin kan? Mungkin juga arti khalifah itu pengganti bukan pemimpin. Taruhilah dulu, taruh. Akibatnya mak, timbullah sifat pantang digurui. Nak manang surang susah diatur. Ikolah nan mengkondisikan Minang menjadi masyarakat individual, bukan kebersamaan nan solid sehingga kalah dalam bersaing. Itu melawan fakta ya. Bako bantu orang Minang terkenal kulit dan gigih, umumnya berhasil dalam pergulatan di perantauan. Memang diakui lihai mengucuk bola mak, tapi rapuh dalam tim kesebelasan. Sebab sadonya ingin digelandang. Jo kiper keluar melalah bola. Gawangnya lah tinggal kosong melompong. Nampak lalu awak memasukkan bola, gol. Aku dioper orang dapet tu. Taruhlah kalau urusan bola membola. Namun tidak disoalkan. Sama saja, mak. Di bidang manggaleh upamanya, mak. Justru prinsip gigih itu dan harus dipakai kalau ingin sukses bausaha. Itulah sebabnya orang awak tidak bisa berkembang di jalan mama. Ibarat baringin bonsai nak hidup surang di dalam pot. Salamonyo akan jadi bonsai walau tak mau mati. Teori. Bukan sekadar teori, mak datua. Iko contoh, Contohnya deh mak lah. Datuk. Orang akan berkongsi untuk menggadangkan usaha nala kadang, Pengusaha profesional main pun modal dari orang lain melalui saham. Ya. Nah, makin banyak dan satu makin berkembang modalnya, kan betul tuh. Tapi orang awak berkongsi di saat bapokok sayui. Isu aku lah kadang apa cak kabinet. Karena apa mak? Karena sadonyo nak menjadi bos. Sedangkan tak mungkin dua komandan dalam satu pasukan. Kan betul mak? Ya. Tapi sayang, orang Minang ndak namuah beraja dari kekurangan tu tadi. Taruhlah, aduh aku keluar nabi habis. Nak baikku nak mamak jawab sekalian. Masih berkaitan dengan sifat baringin bonsai tadi memang. Batu. Kita kalah di setiap kompetisi.
De aku nak hidup surang tapi gelombang ke tempi ilimu dibawa mati sampili li jalan dia mak sampili coba cari guru silik tradisional mak Betul. kok ada kunci 10 kunci dek guru gadang namanya kan ndak kesadonya di poroh dah mak cuma 9 nan baturunkan kena murid nan cie keserap nyampang kok malonjak nak baji kok murid malong guru kok mak kan itu tuh untuk kanu peluru terakhir namanya kok istilahnya agiakan dan saganggam tinggalkan dan sabinje itu pitaruh orang tua sejak siswa ambo tekan aja sampai gini tuh mak adiko tiba saatnya murid menjadi guru penaruhan nan 9 tadi nenagiah guru tadi itu enggak lo kesana asalapan lo nanti berikan acie disimpannya lo generasi berikutnya membuka sasaran pulau ilmu nan salapan 7 lo nan diturunkan mak hasilnya bare mama 2 6 3 5 sampai jadi bare mak bantu iko manci itulah nasib silik tua pusaka Minang anda begitu pada tua ya taruhlah dalam berpacu jo daerah lain di bidang kesempatan kerja si Padang tasile tare adu banan nan di awak sarang dia teh pantang manjuangkan di bawah lihat orang lemah dek si lupa nanti ate si lupa si taruh ke bawah aku si samui nalapan wah di dalamnya masukkanlah si baca je si balang orang sesuku keturunan tak baa nasib sekumbang kamanakan mama payah menyalak di luar pakai pintu masuk ditutupi orang sementara mama mati dek bangka kamanakan dia nak mula iko-iko banyak lah cerita mak kalau nama ruko orang Minang dahulunya kini orang lain namanya bi kami mengisai jarami nama tu jarami masyak memilih salibu di pamatang dia tu mak dia ulah sampili kariang kau tadi sampili kariang senior kami dan dia teh dulu tah Codang hari kemenakan. Tuh mak. Kehidupan itu ibarat 2 sisi mata uang dan orang bijak selalu memandang dari kedua ranah yang berbeda. Kalian kecewa dengan sikap senior dan diateh, tapi pada hakikatnya mereka melakukan terapi pendidikan. Pendidikan? Pendidikan macam apa tuh mak? Pendidikan mental spiritual. Kamanakan mama indak boleh cengeng rapuh semangat. Kesempatan itu diciptakan bukan diminta-minta. Kalau awalnya sajalah di pangku, alamai kalapuak di pangkuan tak bisa hidup mandiri. Aduh mana pantunnya tuh mah? Apa tuh mak? Dijajah sawah dialai, isua indak taganang lai, diajah di marasai isua indak tagamang lai. Ibarat anak baraja tagak kamanya. Tentu dituntun ditatah dulu baru mampu berjalan surang. Kok nyola capek belari isua giliran ini nyolo menolong orang. Kan begitu proses kehidupan mak. Sistem pendidikan Minang klasik melahirkan manusia berkualitas. Meraih prestasi harus merangkak dari bawah. Semakin sulit mencapainya, semakin tinggi pula nilai yang didapat. Iyalah. Tahu enggak? Menjambo buah dari tangkai rasanya jauh lebih nikmat dari memilih dan gugua di bawah. Betul tuh mak. Barangkali itu rasionya kondisi anak Minang lebih tinggi di bursa tenaga kerja asing. Iya. Ya, kreatif. Ya, kayo jo ide dan energi. Kayo ide dan energik. Iya. Dinyo arif. Iya. Sesuatu yang lebih baik dari hanya mengandalkan kerajinan semata-mata. Pikirkan itu. Kita beralih ke soal lain ya mak. Soal apa nih? Baat tanggapan mak datuk dengan dakwaan bahwa orang Minang pengemis mode. Malah ada semacam kebanggaan memakai punya orang. Barangkali itu semacam indikasi kemiskinan budaya Minang Jawa. Bukan pengemis mode teman-teman. Itu apa tuh mak? Tapi ciri-ciri orang selera tinggi. Salero tunggang kena lama kok mato condong kena rancak. Ambaraso itu wajar-wajar saja. Tanduk itu tak punya jati diri gitu? Bukan di situ label jati diri kita pasangnya. Adapun mencontoh model yang dianggap trendy biasa saja dalam dunia lagak-malagak. Dan kita tidak melutuk mata-mata stil orang lain dah. Tapi diolah, dirancang, dimodifikasi menurut gaya kepribadian sendiri, kemudian baru diklaim menjadi busana Minang. Nah, coba perhatikan batiak umpamanya, sarung batiak ya. Bahan bakunya nan cuman punya Jawa, tapi orang di sini tidak pernah membuat sarawak dari bahan batiak doh, kecuali untuk saruang. Iya. Nah, baju yang Cina yang kita pakai tidak sama jo aslinya dan di Tiongkok tu doh. Itu pun saruang budi dek kita untuk disandang dilihat laki-laki, sedangkan di Sulawesi pakaian orang Pedusi.
Bukankah itu namanya bukti kreativitas orang Minangkabau? Tapi mengapulo para datuk sebagai rajo, ketua adat latah melatah memakai salua ala Belangkon. Oh, Belangkon. Kalau dicari bantu, Belangkon ya salua berbeda jauh. Barangkali gaya potongan salua lebih dake ke India atau ke Parsi, dan itu sah-sah saja, kan? Artinya pakaian datuk indah adonan asli Minang. Siapa mengatakan tak ada? Mengatakan tak ada itu siapa? Kalau nak tahu jo mahkota songkok kapalo pengulu, carilah pakaian datuk dari daerah luar 50, namanya Deta Bakarui, warnanya hitam polos. Itu asli Minangkabau tuh. Iya. Adapun nan kamanakan mungkasi Belangkon tadi namanya Saluak Timbo. Itu hasil adaptasi dari perancang mode tempo dulu. Generasi kami indak menampak pakaian asli itu, Mak. Selain Deta, mak tadi Deta Bakarui. Deta Bakarui nama Mak Singwang tadi itu. Indak menampak bukan berarti indak ada. Mungkin dek kalian kurang menyimak. Bisa Mak Datuk tunjukkan? Pakaian asli orang Minang adalah sarawa hitam, baju hitam, badeta hitam segitiga. Bantuannya baju bakuruang, lia bacawak, balah bambu tanpa badaun bakalepak. Langan lapang di bawah siku, basiba balik betimba. Yeah. Sarawa pansi, gadang kaki, pisak jatuh lakinya sentiang. Itu Sarawak. Iya. Persis Sarawak kulot anak gadis tahun 80-an dulu. Itu mode punya awak, nan ndak ada di orang lain itu. Kalau pakaian padusi, Mak? Hampir sama. Bedanya Sarawak menjadi saruang, detanya jadi tingkul luar. Warnanya hitam juga? Pada awalnya memang. Namun sesuai perkembangan, lama-lama kain baragi sampai kemudian masuk pengaruh dari luar. Nan tadi tentang pakaian. Nah, kini bawa pulau jo alat kesenian, Mak. Sama saja keadaannya. Sama makasih, Mak. Begini kok. Indah adonan asli di dunia aku doh. Sadonya tiru meniru. Iya. Dan balik kepada filosofi Minang dan Mamak katakan tadi, baguru dari alam, ya. Pada hakikatnya manusia mencontoh kepada perilaku hewan dan tumbuh-tumbuhan. Iya. Dikatakan silet dari Cina. Apa orang Cina yang membuatnya? Bukan. Iya. Mereka hanya meniru dari gerakan-gerakan harimau, karo atau ayam. Iya. Kemudian diterjemahkan menjadi jurus-jurus. Nah, baik itu pun seni musik umpamanya. Kasado Allahnya berasal dari kicauan burung, dari gesekan daun kayu, dari desiran angin atau bunyi ombak mampeh pantai. Barulah para seniman merilisnya dalam alunan nada nan dinamakan lagu. Iya. Sadonya ciptaan Allah. Betul. Sampai kemudian orang Piaman mengubah rabab gabungan antara biola, ya rabab gabungan antara biola orang Portugis jo gambus buatan Arab. Iya. Bodinya galuak timpuruang, senarnya ikua kudo, dan gemanya getaran jange kulit kambiang. Itulah Minangkabau. Thank you.